Ibu dan Bapak, selanjutnya kami mohon perkenan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Iwan Syahril untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang luar biasa dari OASE KIM. Ini kalau yang nggak tahu kepanjangannya, Organisasi Aksi Solidaritas, betul Bu ya? Era Kabinet Indonesia Maju. Di sini ada Ibu Siti Farida Pratikno, ini Sekretaris OASE. Tepuk tangan buat Ibu Ida Pratikno. Lalu juga ada Ibu Endang, ini bacanya Endang atau Endang Bu ya? Endang, oke. Ini orang Sumatera Utara atau orang Jawa Barat, ini beda bacanya. Bu Endang Budi Karya dari pengurus OASE KIM. Tepuk tangan buat Bu Endang yang nanti akan memberikan kata sambutan mewakili Ibu Franka Makarim yang sayang sekali pada kesempatan ini kurang enak badan, jadi kita sama-sama mendoakan semoga bisa segera sembuh. Selanjutnya Ibu Ratna Mirah Arifin Tasrif. Ini tepuk tangan buat Bu Ratna, Ketua Bidang 5 Indonesia Hijau Bu ya. Indonesia Hijau ya, Ketua Bidang 5. Dan dari tim Bidang 1 OASE KIM, Bidang Pengasuhan dan Pendidikan Karakter, ada Ibu Nani Hadi Cahyanto. Ini tepuk tangan buat Ibu Nani Hadi Cahyanto. Dan juga Ibu Sinta Pahala Mansuri. Ini. Jadi Bapak Ibu, kita tuh berkolaborasi bagaimana pesan-pesan kebijakan untuk pendidikan yang lebih baik untuk semua anak-anak Indonesia kita sinergikan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk dalam hal ini ibu-ibu OASE KIM. Terima kasih sekali lagi ibu-ibu OASE KIM yang sudah terus mendukung gerakan Merdeka Belajar. Selanjutnya yang saya hormati para pejabat Eselon 1 dan 2 Kemendikbudristek, Ibu Dirjen GTK, Ibu Nuno, selamat datang Bu. Ini agak buru-buru ya dari bandara tadi. Pak Direktur PMPK, Pak Direktur Guru Dikmendiksus, di mana Pak Asga? Oh di belakang, kok di belakang dia. Ketua Komisi Nasional Disabilitas Ibu Dante, terima kasih Bu sudah hadir. Kolaborasinya sejak lama sampai sekarang mudah-mudahan semakin kuat dengan hari ini kita meluncurkan program ini. Dan tentunya Pak Eka Prastama Widianta ya. Ini Komisioner Komisi Nasional Disabilitas. Selanjutnya semua para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oh ada yang saya lupa ternyata. Ketua Dharma Wanita Kemendikbudristek, dalam hal ini ini oleh istri saya, Ibu Santi Dwi Putri. Maaf Bunda, kelupa. Semoga nggak sering-sering kata Bunda. Beserta jajaran, para tamu undangan, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, Guru, Pengawas Sekolah, baik yang hadir secara luring maupun daring. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita semua diberikan kesehatan untuk bisa hadir pada acara ini, dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Buat Bapak Ibu yang beragama Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga dilancarkan ibadah puasanya hingga nanti akhir Ramadan dan mendapatkan berkah yang berlimpah pahalanya juga, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini kita berkumpul untuk sebuah tonggak baru mengakselerasi penciptaan ekosistem pendidikan yang lebih berkeadilan untuk semua anak-anak kita. Saya akan mulai dengan filosofi yang menjadi roh dari Merdeka Belajar, yaitu dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar itu pernah menyampaikan begini dalam tulisannya, pendidik itu ibarat petani, dan anak-anak didik itu ibarat benih yang ditanamkan, yang dititipkan kepada petani untuk ditanamkan.
Tidak ada dua orang anak yang sama persis. Bahkan kembar siam sekalipun itu tidak sama persis. Setiap anak itu memiliki keunikan. Ki Hajar menganalogikan ketika petani menanam benih bibit tanaman, jika ini bibitnya padi, maka tanamlah dia sebagai padi, tumbuhkan dia menjadi padi, jadikan dia padi yang terbaik. Kalau ini bibitnya jagung, tumbuhkan dia menjadi jagung yang terbaik. Petani harus memiliki ilmu untuk bagaimana menumbuh kembangkan padi, menumbuh kembangkan jagung, dan benih-benih lainnya yang sangat beragam. Tidak bisa benihnya itu benih padi, kita harapkan, kita paksa menjadi jagung. Karena fitrah yang dititipkan oleh Sang Maha Pencipta kepada setiap manusia itu berbeda-beda. Tidak bisa pula jagung dipaksa menjadi padi, karena fitrahnya adalah jagung. Jadi kadang-kadang kita memaksa tumbuh kembang anak kita sesuai mungkin ekspektasi kita, padahal fitrahnya mungkin ada yang tidak sama dengan asumsi kita. Jangan pula salah ilmunya. Jangan menumbuhkan padi dengan ilmu menumbuhkan jagung, maka padi tidak akan tumbuh kembang sempurna. Jangan pula dipaksakan menumbuhkan jagung dengan ilmu padi, jagung tidak akan tumbuh sempurna. Itu adalah analogi sederhana dari Ki Hajar Dewantara yang menggambarkan bahwa dalam pendidikan kita harus betul-betul mengenal anak kita itu seperti apa, sehingga tumbuh kembangnya itu harus kita sesuaikan dengan kodrat fitrah penciptaan dari Sang Maha Pencipta. Ini adalah filosofi berpihak kepada anak. Dan filosofi inilah yang menjadi roh dari setiap program Merdeka Belajar. Sejak episode ke-1, sekarang sudah episode ke-26, dan mungkin nanti akan ada lagi episode berikutnya, tapi rohnya itu adalah berpihak kepada anak. Dan anak itu berbeda-beda, sehingga kita harus betul-betul mengenal mereka dengan semua keunikan mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, baru saja kami, tim Kemendikbudristek, kembali dari acara Global Inclusive Schools Forum di UNESCO Paris. Baru saja ini bulan Maret ini. Di sana banyak negara, puluhan negara berkumpul, berbagi praktek baik dan belajar untuk bagaimana menguatkan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif. Di situ disampaikan bahwa pendidikan sejatinya harus holistik. Tidak saja memperhatikan kognitif, tapi juga well-being anak, kesejahteraan mental anak. Tidak hanya fokus kepada potensi-potensi yang bersifat akademik. Kita harus fokus kepada apa yang anak bisa lakukan. Jangan hukum dia beri label, apalagi label negatif, padahal yang dia tidak bisa lakukan. Berangkat dari apa yang dia bisa lakukan, dan kita juga mengenalkan anak sejak PAUD tentang hak anak, tentang bagaimana menghargai keberagaman, dan juga bagaimana menjadi warga negara yang baik. Bagaimana caranya? Kalau dari apa yang kita pelajari dari UNESCO Paris, pertama, setiap negara harus memiliki regulasi yang jelas. Ini fondasi dulu. Kedua, buat pusat belajar untuk semua pendidik. Buat lingkungan belajar pendidik berupa sebuah ekosistem belajar. Ini yang dinamakan komunitas belajar dari para pendidik, agar mereka terus belajar bagaimana bisa melayani anak dengan semua keunikannya yang dari zaman ke zaman mungkin tantangannya akan berbeda-beda. Buat pendidikan inklusif ini menjadi sebuah gerakan. Ini dari UNESCO Paris, hasil dari refleksi bersama. Ternyata di situ pun juga melihat bahwa gerakan itu adalah hal yang terpenting. Bukan saja kebijakan, tapi jadikannya sebagai gerakan yang melibatkan bukan saja orang tua, tapi juga seluruh komponen masyarakat dan lintas sektor. Gunakan teknologi untuk bisa mengakselerasi, dan perhatikan kearifan lokal. Bagaimana kondisi, konteks masing-masing sekolah itu akan bisa menjadi kekuatan dalam menyelenggarakan pendidikan yang inklusif. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu bagaimana dengan kondisi kita di Indonesia? Saya bisa sampaikan bahwa komitmen kita itu jelas, tetapi banyak PR kita yang masih belum selesai. Apa yang sudah jelas? Kita memiliki regulasi yang sudah sangat jelas. Kita memiliki undang-undang untuk penyandang disabilitas, Undang-Undang 8 tahun 2016, bahwa
Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas ini meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada semua satuan, semua jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Sebelumnya di Permendiknas tahun 70/2009 dijelaskan bahwa komitmen Indonesia untuk pendidikan inklusif. Jadi ini PR-nya sejak tahun 2009. 2009 presidennya siapa, menteri pendidikannya siapa, lama sekali, tapi itu kita memiliki komitmen bahwa kita harus menyelenggarakan pendidikan yang bersifat inklusif, yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua peserta didik, baik yang berkebutuhan khusus, yang ada memiliki disabilitas atau kecerdasan istimewa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ini ada yang namanya gifted, talented, itu juga berkebutuhan khusus, untuk mengikuti pendidikan pembelajaran dalam lingkungan secara bersama-sama. Jadi mereka tidak terpisah, tapi bersama-sama dengan peserta didik yang lain. Ini adalah pesan dari regulasi kita sejak tahun 2009. Permendikbudristek tahun 2023 yang lalu, nomor 48, kita sampaikan bahwa kita berkomitmen untuk menyediakan akomodasi yang layak yang bertujuan untuk memberikan kesamaan kesempatan memperoleh layanan pendidikan sebagai warga negara, akses layanan pendidikan yang bermutu untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang saling menghargai. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak tahun 2009 itu kita sudah menugaskan sebenarnya bahwa di setiap kabupaten kota, setiap kecamatannya harus menugaskan satu sekolah, minimal satu sekolah untuk menjadi sekolah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi atau SPPPI. Satu kecamatan, satu SD, satu SMP, dan satu kabupaten kota, satu sekolah menengah. Dan ini wajib untuk kemudian menerima anak untuk berkebutuhan khusus atau yang cerdas bakat istimewa bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Sayangnya Bapak Ibu, dan itulah kenapa kita ada di sini sekarang, ada sekitar, jika di total angkanya 40.000 sekolah ini. Jadi SPPPI ini, sekolah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi ini jumlahnya 40.000. Tapi baru 15% dari SPPPI ini yang gurunya mendapatkan intervensi pelatihan. Jadi PR kita ini masih 85% lagi. Ini PR yang sangat besar tentunya, dan kita harus putar akal bagaimana caranya untuk bisa mencapai target sekolah ini menjadi sekolah Center of Excellence pendidikan inklusi kita, sambil kemudian ekosistem semuanya juga bangkit. Dan juga Bapak Ibu, sebenarnya Merdeka Belajar dengan kurikulum Merdeka itu tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Itu adalah sekolah yang kita cita-citakan. Sekolah itu bukan saja tentang berpihak kepada anak, tapi juga harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, menyenangkan, dan inklusif. Sehingga kemudian kita perlu untuk mencari cara bagaimana bisa mengakselerasi terutama komunitas belajar yang pesan UNESCO tadi itu untuk para pendidik kita. Dan inilah Bapak Ibu pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif. Apa yang kita maksud dengan pendidikan berjenjang? Nanti ada levelnya, dari level dasar, level lanjut, dan level mahir. Nanti akan dijelaskan, ada satu paparan khusus tentang itu. Jadi yang dasar dulu nih, semua guru kita ingin semuanya untuk bisa memahami tentang pendidikan inklusi, terutama dalam melayani anak kebutuhan khusus. Fondasinya dulu. Kita ini target kita dalam tahun ini bisa mencapai berapa, Pak Aswin? Targetnya 50%? 50% dari semua satuan. Jadi bukan 40.000 SPPI lagi, tapi 50% dari ekosistem pendidikan di Indonesia sudah memiliki guru yang siap untuk menangani anak berkebutuhan khusus, belajar bersama-sama dengan peserta didik yang lain. Kita ingin sekolah menjadi rumah kedua, rumah yang aman, safe house, yang mampu melindungi, merawat, dan menjaga keberagaman di lingkungan pendidikannya. Dalam pendidikan berjenjang ini, Bapak Ibu semua, kita memiliki modul-modul pelatihan yang dibuka untuk semua pendidik. Jadi nggak perlu lagi surat penugasan, tidak perlu lagi surat penunjukan,
Sekarang modalnya siapa yang mau belajar maka dia bisa belajar. Artinya bukan masalah kesempatan. Kalau dulu biasanya ada penugasan, ada jatah berapa kuota, sekarang nggak ada kuota. Kuotanya seluas-luasnya, bebas, semuanya bisa ambil, seluruhnya langsung ambil juga bisa. Jadi kuncinya adalah kemauan. Kita harus mendorong kemauan guru-guru kita, kepala sekolah dan pengawas sekolah untuk bisa belajar. Minimal level dasar dulu, itu target kita di tahun ini. Kita ingin guru-guru bukan hanya belajarnya sendirian, seperti tadi yang dipesankan oleh UNESCO dan yang sudah kita lakukan di Merdeka Belajar, buatlah komunitas belajar. Buatlah komunitas di dalam sekolah untuk sama-sama melihat apa masalah anak belajar, apa kira-kira yang bisa kita lakukan, strateginya dieksperimentasikan, lalu nanti direfleksi untuk terus disempurnakan. Sehingga budaya belajar ini harus menjadi budaya yang sangat hadir di sekolah-sekolah kita. Kita juga ingin dengan adanya modul pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif ini, maka jika perguruan tinggi ingin bantu, gimana nih untuk bantu guru-guru kita, pelatihannya apa, kurikulumnya apa, ini sudah kita buat kurikulum pelatihan gurunya yang berjenjang. Ini tadi saya sempat cerita sama Ibu-Ibu Wasekim, kita menyusun kurikulumnya ini, modulnya ini sesudah melakukan studi banding ke negara-negara di luar, Australia dan Singapura, ya, dalam bagaimana mereka melihat pendidikan, khususnya pendidikan khusus, pendidikan inklusi, dan juga kita melihat praktek baik di ekosistem di Indonesia. Di Indonesia juga sudah cukup banyak sekolah yang melakukan pendidikan inklusi ini. Kita juga lihat dan kemudian kita buat bagaimana caranya kurikulum itu bisa berjenjang dari tingkat yang sederhana, lanjutan sampai tingkat yang paling tinggi. Dan Bapak Ibu, saya bocorkan di sini, jika saat ini baru modul dasar dulu ya, kita buka untuk umum. Tapi nanti siapa yang guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang bisa selesai modul dasar, modul lanjutan nanti menjadi modul mahir, kita akan siapkan beasiswa untuk belajar langsung di perguruan tinggi terbaik di dunia. Jadi Pemda mana, sekolah mana yang paling mau untuk belajar dan paling siap, kita akan berikan insentif, mereka akan dapat pelatihan langsung di perguruan tinggi terbaik di luar negeri. Jadi itu salah satu komitmen kita supaya ekosistem pendidikan inklusi di Indonesia akan semakin baik. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami semua guru-guru, kepala sekolah, pengawas sekolah akan termotivasi. Kalau tadi nunggu surat penugasan, nunggu surat panggilan, nunggu jatah kuota, sekarang ada di platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi modul ini bisa diakses oleh semua pendidik di Indonesia. Jadi saya minta tolong kepada pemerintah daerah untuk tolong dorong, tolong berikan semangat kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di tempat Bapak Ibu dari Kepala Dinas untuk bisa mengambil modul dasar dulu nih, pendidikan berjenjang, pendidikan inklusi, yang nantinya akan dilanjutkan ke modul-modul selanjutnya, dan mudah-mudahan bisa sampai ikut langsung belajar di salah satu perguruan tinggi terbaik dalam bidang pendidikan inklusi. Saya juga ingin mengingatkan pemerintah daerah jangan lupa untuk mengaktifkan unit layanan disabilitas, karena sudah menjadi tuntutan dari regulasi bahwa setiap Pemda itu harus punya unit layanan disabilitas yang tujuannya untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak penyandang disabilitas untuk pendidikannya. Ini mohon nanti juga bisa menjadi salah satu yang juga ikut didorong bersama dengan pendidikan berjenjang ini. Lalu saya juga mendorong yayasan-yayasan, perguruan tinggi, organisasi filantropi, mitra-mitra pembangunan yang ingin bantu, ayo bantu, misalnya modul-modul yang sudah ada dalam PMM ini bisa dibelajar bersama-sama oleh siapapun guru-guru atau sekolah-sekolah yang menjadi target sasaran Bapak Ibu semua. Dan khususnya mungkin titip kepada Bu Ida dan teman ibu-ibu dari Wasekim untuk terus menggaungkan pendidikan inklusif
Terus juga kalau mungkin mengingatkan Pemda kalau ketemu mana nih unit layanan disabilitasnya udah ada atau belum gitu ya. Mudah-mudahan mereka juga semakin semangat untuk terus mewujudkan pendidikan yang inklusif. Tepuk tangan sekali lagi buat ibu-ibu dari Wawasekim. Terakhir sebagai penutup, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut untuk mendukung peluncuran pendidikan berjenjang pendidikan inklusif ini sejak dari awal, khususnya Ibu Dirjen GTK atas kerjasamanya yang terus sangat baik dan untuk bertujuan ekosistem pendidikan kita semakin baik. Ini juga Bu Kiki, Bu Dirjen Vokasi yang juga telah mendukung sehingga kita bisa mewujudkan pendidikan berjenjang seperti kondisi yang saat ini, semoga akan semakin baik ke depannya. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga dengan diluncurkannya pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif di hari ini, kita semua akan semakin baik dalam memenuhi hak setiap anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Semoga kita bisa mengakselerasi visi terciptanya pendidikan inklusif di setiap ekosistem pendidikan di seluruh pelosok negeri. Semoga kita juga bisa membuka cakrawala para pendidik kita untuk menerima keragaman bukan sebagai sebuah beban, tapi menjadi sebuah peluang untuk melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran demi tumbuh kembang yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Sehingga harapan kita untuk menghadirkan pendidikan yang berkeadilan untuk semua anak akan terwujud, terutama untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Izinkan saya tutup dengan sebuah pantun. Ini karena baru pulang dari Maluku juga ini. Kalau menyeberang dari Ambon ke Pulau Saparua, cobalah naik perahu dengan tiang berlayar lebar. Mari Bapak Ibu, kita wujudkan pendidikan adil bagi semua. Serentak bergerak, kita lanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu. Baik, terima kasih Bapak Iwan Syahril atas sambutan dan juga tadi ditutup dengan pantun yang sangat indah ya. Hadirin yang kami hormati, dalam rangka menggaungkan semangat untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan dalam keragaman, mari bersama kita sebarkan momen kita hari ini di media sosial. Boleh Bapak dan Ibu mulai mengetik tagarnya, kita bisa lihat di layar di depan. Jangan lupa pada saat mengunggah momen ini di media sosial Bapak dan Ibu, sertakan tagar semua setara, tagar pendidikan inklusif di setiap postingan Bapak Ibu. Ada tagarnya? Sedang proses rupanya ya. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Dirjen, Bapak Iwan Syahril, mari kita semua mulai menjadikan pendidikan inklusif ini sebuah gerakan, betul ya Pak Dirjen ya. Dan gerakan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Salah satu dukungan yang paling utama yang selalu diberikan juga oleh organisasi yang luar biasa ini kepada Kemendikbudristek, yaitu organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju terhadap pendidikan di Indonesia. Untuk itu, berikut mari kita simak bersama sambutan dari pengurus organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju, Ibu Endang Budi Karya. Kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mewakili Ibu Franka Nadim Makarim yang beliau sedang tidak enak badan sehingga tidak hadir. Bahwa di pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa hadir di ruang ini dalam rangka peluncuran pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif.
Yang saya hormati pengurus, ketua bidang dan anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE Kabinet Indonesia Maju. Di sini yang hadir seperti tadi sudah disebutkan, Ibu Siti Faridah Pratikno, Ibu Ratna Arifin Tasrif, Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ibu Sinta Pahala Mansuri. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini yang hadir juga Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Bapak Iwan Syahril beserta jajaran. Yang saya hormati Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan Ibu Nunuk Suryani beserta jajaran, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, Asisten Deputi Bidang PAUD Dasar dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Manusia Kebudayaan atau Kemenko PMK, tenaga ahli kedeputian dari staf kantor kepresidenan, ketua dan pengurus Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek, dan yang saya hormati juga para narasumber dan moderator kita pagi ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kepala sekolah dan guru yang saya banggakan, serta para hadirin semua yang hadir melalui luring maupun daring. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kesadaran publik tentang hak disabilitas akhir-akhir ini secara umum bisa dibilang sudah mengalami peningkatan. Hal itu salah satunya tampak dari ketersediaan fasilitas untuk disabilitas di tempat-tempat umum yang semakin mudah ditemukan. Namun, kita masih punya pekerjaan rumah yang besar dalam pemenuhan hak peserta didik kebutuhan khusus untuk mendapatkan pembelajaran yang optimal dan berkualitas. Sampai hari ini masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus, terutama yang bersekolah di non-SLB, yang mengalami diskriminasi karena satuan pendidikannya belum mampu memberikan layanan untuk peserta didik kebutuhan khusus. Seperti masih belum tersedianya media pembelajaran yang sesuai dengan jenis kebutuhan khusus tertentu, atau guru yang ada di sekolah belum memiliki kemampuan untuk mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Hal tersebut membuat mereka tidak bisa belajar dengan optimal dan mengembangkan potensinya secara maksimal. Padahal anak-anak berkebutuhan khusus pada dasarnya juga memiliki bakat dan potensi yang sangat luar biasa. Hal itu kami lihat sendiri ketika melakukan kunjungan kerja organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju ke Sekolah Dasar Negeri 4 Manukaya, Bali pada
bulan Juni tahun lalu dalam rangka sinergi kampanye sekolah sehat yang diinisiasi Kemendikbudristek. Pada kesempatan itu, kami bersama Ibu Iriana Jokowi dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin bermain jongklak dan bola bekel dengan 10 anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut. Pada saat itu, kami dibuat kagum dengan kemandirian mereka dan kemampuan mereka untuk berkolaborasi dengan murid non-disabilitas dari sekolah-sekolah lain, mulai dari menghafal koreografi sampai melakukan gerak lagu sehat, sekolah sehat, dan semua mereka lakukan dengan penuh semangat. Kami semakin dibuat kagum ketika mengetahui bahwa mereka adalah pemenang festival permainan rakyat tradisional yang melibatkan peserta dari TK, SD, dan SLB di 9 kabupaten atau kota di Bali. Ini adalah bukti bahwa dengan pendidikan yang tepat, potensi yang dimiliki para peserta didik berkebutuhan khusus dapat berkembang secara optimal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan apresiasi kami kepada Kemendikbudristek atas komitmennya untuk memprioritaskan perwujudan pendidikan inklusif. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan modul pendidikan berjenjang pendidikan inklusif ini. Melalui modul yang sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar ini, guru dan kepala sekolah dapat mempelajari paradigma tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak penyampaian para narasumber yang akan mendalami topik menciptakan pendidikan menyenangkan dalam keberagaman. Melalui sesi ini, kami berharap kita dapat mempelajari strategi-strategi yang perlu diterapkan untuk membuat lingkungan satuan pendidikan tempat ibu bapak mengajar menjadi jauh inklusif, khususnya bagi para peserta didik berkebutuhan khusus. Kami, organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju atau OASE Kabinet Indonesia Maju, mendukung sepenuhnya program prioritas pendidikan inklusif ini. Besar harapan kami agar kolaborasi yang selama ini telah berjalan dengan baik antara organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju dengan Kemendikbudristek dapat semakin menguat dalam upaya kita mewujudkan lingkungan belajar yang merayakan keragaman. Mari terus perkuat gotong royong kita
dalam melahirkan pelajar Pancasila melalui perwujudan pendidikan inklusif bagi semua anak di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Rahayu. Terima kasih Ibu Endang Budi Karya atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, sekolah adalah panggung keragaman, tempat di mana setiap murid membawa warna dan keunikan tersendiri. Dengan semangat keberterimaan, kita sambut keragaman sebagai sebuah kekuatan yang nanti akan tergambar dalam video yang menginspirasi tentang keragaman di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama paparan terkait sekilas isi dari modul pendidikan berjenjang pendidikan inklusif yang akan dipaparkan oleh Ibu Siti Lutfa. Kami persilakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak Ibu, saya sebut air mata dulu. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Rahayu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu-Ibu OASEKIM, yang terhormat Bapak Dirjen dan Ibu Dirjen, yang kami hormati juga para pejabat eselon 1 dan 2, perwakilan kementerian ataupun lembaga lainnya, Bapak Ibu pendidik, Bapak Ibu Kepala Sekolah Satuan Pendidikan, dan tamu undangan yang tentunya berbahagia yang hadir baik secara luring maupun daring. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah ya Bapak Ibu, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, cerah ceria secerah hari ini Bapak Ibu mentari di Jakarta. Di siang hari ini Bapak Ibu, mohon maaf saya bicara sambil menangis karena ini seperti mimpi menjadi nyata, seperti doa yang terwujud, seperti usaha yang terus bergerak. Saya Siti Lutfah, izin Bapak Ibu untuk mewakili para tim pengembang modul yang ada di belakang sana. Dalam tulisan ini kami berdoa Bapak Ibu untuk pendidikan inklusif di Indonesia melalui modul pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar. Ketika kami mau mengembangkan pendidikan berjenjang pendidikan inklusif ini, kami menggenggam visi Bapak Ibu bahwa kami ingin memberikan akses dan juga kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh pendidik Indonesia untuk melakukan atau mengembangkan keprofesian tentang pendidikan inklusif sehingga dapat mewujudkan pembelajaran dan pendidikan yang inklusif di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Adapun tujuan dari pendidikan berjenjang untuk mereka memulai sesuatu dari diri mereka terlebih dahulu. Para pengembang modul menuliskan situasi terkini, kondisi terkini, banyak cerita yang dibagikan untuk direfleksikan para pendidik. Setelah itu baru memasukkan konsep-konsep yang memang juga disajikan melalui praktik-praktik baik yang harapannya akan dapat langsung diimplementasikan. Dan yang terakhir, tentu modul ini pun mencipta situasi kondisi di mana para peserta akan mempraktikkan, dimulai dari hal sederhana yang bisa mereka lakukan hingga hal terbesar yang bisa mereka lakukan. Artinya kita mencipta kondisi di mana mereka melakukan praktik baik Bapak Ibu sesuai dengan konteks lokal mereka. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ada berapa modul ya di dalam pendidikan berjenjang pendidikan inklusif tingkat dasar? Ada 3 modul.
modul, Bapak Ibu sekalian. Modul yang pertama adalah tentang keragaman peserta didik yang dibuka dengan filosofis Ki Hajar Dewantara kembali, di mana kita mulai membuka atau mulai mengetuk hati para pendidik untuk lebih mengenali dan memahami diri sebagai pendidik itu seperti apa. Dan tentu salah satu tugas paling utama adalah kita memberikan pendidikan untuk seluruh peserta didik yang ada di dalam kelas kita. Dan siapa yang akan ada di dalam kelas kita? Tentu ada peserta didik yang sangat beragam. Dan tentu oleh karena itu para pendidik perlu menghargai keragaman di kelas, perlu memahami bahwa sejatinya pendidikan bukan hanya untuk sebagian anak, tetapi pendidikan untuk semua anak. Itu adalah apa yang ada di dalam modul 1. Kemudian Bapak Ibu akan dilanjutkan masuk ke dalam modul 2, di mana saat kita mau melakukan sebuah pembelajaran ada namanya lingkungan yang perlu kita siapkan. Ada modul tentang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana di dalamnya akan memuat bagaimana lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi semua peserta didik. Lalu kemudian kita akan mencoba untuk merespon kebutuhan belajar semua peserta didik, dan tentu untuk melakukan dalam sebuah proses pembelajaran kita perlu punya strategi. Artinya kita perlu punya pengelolaan kelas yang berpusat pada semua peserta didik. Dan yang terakhir, untuk kita bisa mewujudkan sebuah pembelajaran yang mungkin menggunakan ruh pendidikan inklusif, maka kita juga perlu berkolaborasi. Oleh karena itu, modul yang terakhir di tingkat dasar ini akan berbicara tentang bagaimana kolaborasi kita sebagai seorang pendidik ataupun mungkin kepala satuan pendidikan untuk lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan. Di dalam modul tersebut akan ada bagaimana kenapa sih kita perlu melakukan kolaborasi. Lalu dengan siapa kita perlu berkolaborasi, contohnya seperti apa, dan yang terakhir mari kita sama-sama ciptakan budaya kolaborasi, karena dengan sama-sama berkolaborasi maka itu semua yang akan membuat mimpi kita menjadi nyata. Bapak Ibu sekalian, ketiga modul ini tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, mereka saling berkaitan untuk mendukung para pendidik maupun kepala sekolah pendidik untuk meningkatkan kompetensi dalam memenuhi setiap murid untuk mendapatkan layanan pendidikan inklusif dan juga setara. Saya izin pamit Bapak Ibu sekalian, demikian cerita tentang modul-modul yang ada di tingkat dasar yang tentunya nanti akan dilanjutkan dengan modul lanjutan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang sudah juga dinantikan oleh para pendidik. Kami berharap dan berdoa semoga modul-modul ini dapat bermanfaat sebagaimana visi dan tujuan kita. Mari kita berkolaborasi untuk mewujudkannya bersama-sama. Selamat menyelami pendidikan berjenjang pendidikan inklusif. Silahkan diambil ruh-ruh pendidikan inklusif sesungguhnya dan tebar praktik baik sebanyak-banyaknya. Kalau Pak Dirjen tadi menutup dengan pantun, saya juga izin menutup dengan pantun Bapak Ibu. Saya ingat sekali guru bahasa Indonesia zaman SD nyuruh saya buat pantun Bapak Ibu. Pantun yang saya ingat sampai sekarang cuma satu. Bapak Ibu bisa tebak? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Siti Lutfah dari tim pengembang modul. Luar biasa sekali Bapak dan Ibu.